Di depan jamaah yang merupakan kebanyakan mayoritas mahasiswa Universitas Gadjah Mada, Anies Baswedan ini mengungkap bahwa dia rupanya pernah dihalang-halangi saat ingin maju dalam kontestasi di negara demokrasi. Waduh. Kok bisa gitu ya? Lalu bagaimana ungkapan dari Anies Baswedan? Nah, berikut kita simak videonya yang kita lansir dari sumber Masjid Kampus UGM. Jangan lupa subscribe Aqsa Nation. Terima kasih. Berjalan dengan baik, maka pilih pada pemilu berikutnya supaya demokrasi berjalan baik. Cuman akhir-akhir ini ada yang mau ikut demokrasi nggak boleh ikut. Nah, itu tanda-tanda matinya demokrasi. Ini karena di kampus saya tambahin apa tanda-tanda demokrasi. Satu, adanya oposisi. Dua, adanya pembagian kekuasaan. Tiga, adanya kebebasan berbicara. Itu ciri demokrasi. Kalau oposisi ditiadakan, maka demokrasi melemah. Kalau legislatif, yudikatif jadi mengalami eksekutifisasi, nah itu demokrasi lemah. Bila kebebasan berbicara ditahan, maka demokrasi akan lemah. Nah, mahasiswa punya tugas menjaga tiga ini supaya tetap hidup. Kalau mau mematikan demokrasi ada tiga juga caranya. Udah dipraktekin. Ini jangan dikasih tahu katanya, udah dipraktekin. Satu, ganti aturan main. Bener nggak tuh? Yang kedua, singkirkan lawan dari pertandingan. Jangan sampai ikut pertandingan. Yang ketiga, kuasai wasit. Nih, jadi kalau mematikan demokrasi tiga itu, diingat-ingat ya. Diingat-ingat bukan untuk dipraktekkan. Ini diingat-ingat untuk melihat tanda-tanda. Satu, aturan main diubah. Yang kedua, singkirkan lawan supaya jangan ikut pertandingan. Di Jakarta udah pernah terjadi itu. Terus yang ketiga, wasit dikuasai. Udah, kalau udah begitu selesai. Pertandingan menjadi teater. Oke? Nah, ini teman-teman tiga ciri demokrasi, teman-teman bantu jaga. Dan tiga ciri-ciri mematikan demokrasi, teman-teman bantu cegah. Mahasiswa menjadi kekuatan untuk menjaga demokrasi dan mencegah matinya demokrasi. Wah, itu tadi positive people, pernyataan atau statement jujur dari Anies Baswedan. Tentu yang kita lihat, kita tuh kayak jarang mendengar Pak Anies bilang seperti ini, tapi akhirnya Pak Anies tuh bilang gitu ya, kayak gitu ya. Selama ini kayak beliau nih relax, santai, diam. Ternyata ya kayaknya Pak Anies kesal juga nggak sih gitu ya, kesal dengan apa ya namanya, ya dengan apa yang sudah terjadi di negara ini gitu kan ya. Seharusnya demokrasi ruang bagi seluruh anak bangsa dengan segala latar belakang, suku, ras, agama dan lain sebagainya untuk bisa maju menjadi kontestan dalam sebuah pemilu gitu ya. Namun harus dihalang-halangi. Setakut itukah dengan Anies Baswedan gitu kan, yang sekarang dipaksa menganggur gitu ya. Kalau menurut positive people baiknya gimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum.